Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Kita bersama kembali dalam Renungan Pagi kita hari ini, Sabtu 4 Juni 2022 dengan judul Penurutan Penting untuk Masuk ke Surga. Ayatnya terdapat di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Semua penurutan sejati berasal dari dalam hati. Itulah pekerjaan hati bersama Kristus. Dan kalau kita setuju, ia akan menyamakan dirinya dengan pikiran dan tujuan kita. Menyatu padukan hati dan pikiran kita menjadi sesuai dengan kehendaknya. Sehingga bila menurut dia, berarti kita melaksanakan dorongan hati kita sendiri. Kemauan yang dihaluskan dan disucikan merupakan kesukaan yang paling tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Bila kita mengenal Allah karena kita mendapat hak istimewa untuk mengenal Dia, kehidupan kita menjadi kehidupan yang suka menurut. Oleh menghargai tabiat Kristus, oleh hubungan dengan Allah, dosa akan menjadi suatu kebencian bagi kita. Anak-anak harus diajar bahwa kemampuan mereka diberikan kepada mereka untuk kehormatan dan kemuliaan Allah. Untuk tujuan ini, mereka harus mempelajari pelajaran tentang penurutan, karena hanya dengan hidup dalam penurutan yang sukarela, mereka dapat memberikan kepada Allah pelayanan yang Dia butuhkan. Sebelum anak cucu besar untuk berpikir, dia mungkin diajar untuk menurut. Dengan usaha yang lembut dan gigih, kebiasaan itu harus ditegakkan. Dengan demikian sampai tingkat tertentu dapat dicegah konflik-konflik di kemudian hari antara kemauan dan otoritas yang melakukan begitu banyak hal untuk membangkitkan dalam benak kaum muda keterasingan dan kepahitan terhadap orang tua dan guru, dan bahkan penolakan dari semua otoritas manusiawi dan ilahi. Biarlah anak-anak diperlihatkan bahwa penghormatan sejati diungkapkan melalui penurutan. Allah tidak memerintahkan apapun yang tidak penting, dan tidak ada cara lain untuk menunjukkan rasa hormat yang begitu menyenangkannya selain dengan menuruti apa yang telah Dia katakan. Dengan energi dan kesetiaan, remaja kita harus memenuhi tuntutan mereka, dan ini akan menjadi jaminan kesuksesan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sangat luar biasa renungan kita pada pagi hari ini. Bagaimana menekankan kembali selain daripada renungan yang sudah kita lalui, dan bagaimana pekerjaan kelahiran baru dan tuntunan Roh Kudus yang begitu penting untuk memberikan pengertian bagi kita lewat firman-Nya. Tetapi tidak cukup demikian. Maka setiap orang yang akan ada di surga, maka harus juga melakukan satu hal, yaitu penurutan kepada pekabaran firman Tuhan. Ayat firman-Nya sudah menyatakan bahwa banyak keterkejutan yang akan terjadi pada saat kedatangannya. Bukankah aku, tetapi Tuhan tidak mengenal, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi penurutan sangat penting, tetapi semua itu tentunya hasil daripada tuntunan Roh Kudus pada saat kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan poin yang sangat penting juga, jangan sampai umat Tuhan melalaikannya, bahwa pekerjaan penurutan ini bukan terjadi secara tiba-tiba, tetapi ini adalah merupakan proses, dimulaikan dari hal-hal yang kecil sampai tanggung jawab yang besar Tuhan akan percayakan. Dan tentunya pekabaran ini diarahkan juga kepada anak-anak di dalam pertumbuhan perkembangan kerohanian mereka, supaya mereka akan menjadi seorang orang muda yang tangguh, yang setia. Demikian juga sampai pada masa tuanya. Maka pada saat orang tua mengajarkan ini, maka mereka akan menjadi tiang-tiang bagi gereja, bersiap menantikan kedatangan Tuhan. Semoga pekabaran ini menguatkan kita. Mari kita sama-sama berdoa.
Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah pencipta langit dan bumi dan manusia. Kami menyembah dan memuliakan Engkau ya Tuhan pada saat ini. Oleh karena kami mengingat kembali bagaimana karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan bahkan kami bersyukur oleh karena kehidupan yang baru Tuhan berikan pada saat ini. Kami dapat menikmati kembali ya Bapa, bagaimana kami akan lebih didekatkan kembali untuk kedatangan Tuhan yang tidak akan lama lagi. Terima kasih pekabaran firman-Mu yang sudah menguatkan kami ya Bapa. Biarlah roh penurutan selalu ada dalam kehidupan kami untuk kami dapat melakukan akan segenap perintah-perintah Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa, biarlah umat-umat Tuhan dimanapun berada, yang terkumpul di dalam persekutuan bersama dengan umat-umat-Mu di dalam gereja, Tuhan memberkati, sehingga dapat bekerja sama di dalam melakukan pelayanan ya Bapa, dalam menyampaikan pekabaran Injil, menarik jiwa-jiwa, dan biarlah umat-umat Tuhan dapat menjadi saksi-saksi kebenaran, memberkati umat-umat-Mu dalam semua kehidupan, sehingga umat-umat Tuhan juga di dalam merasakan sukacita dan kebahagiaan dapat menjadi saluran kasih kepada sesama, bahkan melalui kesetiaan menyokong pekerjaan pelayanan. Demikian juga kami mendoakan bagi pimpinan-pimpinan gereja yang akan mengarahkan supaya pelayanan ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberikan kekuatan dan kebijaksanaan. Tentu kami mendoakan juga bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Biarlah kedamaian selalu tercipta, sehingga ada selalu kebebasan bagi kami umat-umat-Mu untuk beribadah dalam memuji memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini hidup kami dapat memuliakan Engkau saja. Mengampuni dosa kami karena doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.